Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bersekutu di dalam kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar satu kebenaran dari firman Tuhan, yaitu menerima seluruh kepenuhan Elohim. Menerima seluruh kepenuhan Elohim dari Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Nah, kebetulan itu gambarnya orang berdoa, saudara-saudara, ini tangannya. Jadi kita nyanyikan bahwa doa bisa mengubah segala sesuatu, karena melalui doa itu kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi yang manjur bukan doanya, saudara-saudara, yang manjur itu Tuhannya. Jadi doa itu mesti selalu diingat, bukan sayanya atau doa saya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat, saudara-saudara. Dan kita melalui doa dengan rendah hati, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menggenapi, akan melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Itulah rahasia kehidupan, saudara-saudara. Menerima kepenuhan Elohim, itu adalah pokok utama sebetulnya atau tema dari surat Kolose. Kalau kita sudah baca, mudah-mudahan sudah baca semua surat Kolose. Surat Kolose ini bisa dikatakan merupakan puncak dari surat Rasul Paulus sebelumnya. Maksudnya surat yang ditulis sebelumnya itu bukan menurut tahunnya, saudara, tapi menurut urutan Alkitab kita. Jadi menurut urutan Alkitab kita, surat Paulus yang pertama itu surat apa, saudara? Surat Roma, ya, betul ya. Surat Roma. Jadi di dalam surat Roma, Paulus mengatakan atau memberitakan kebenaran bahwa di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach kita itu dibenarkan. Jadi kita orang berdosa, melalui salib, darah Tuhan yang dicurahkan, melalui pertobatan dan pengakuan dosa kita, dosa itu dihapus dan kita dianggap sebagai orang benar di hadapan Bapa di surga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kita dibenarkan oleh iman. Itu surat Roma. Kemudian sesudah surat Roma urutannya adalah surat 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus Paulus itu menegur perpecahan, geger-gegeran dalam jemaat. Bukankah kita semua melayani Tuhan yang sama, Tuhan yang satu? Dulu kamu miskin, kekurangan, tidak terpelajar, tetapi sekarang di dalam Tuhan Yeshua kamu diperkaya di dalam segala hal, kata Paulus. Jadi khususnya tentu diperkaya dalam hal-hal rohani, pengetahuan-pengetahuan yang kekal, hal-hal yang membawa kita kepada hidup yang kekal, hidup yang bertujuan, hidup yang tidak ada akhirnya. Saudara-saudara, kita diperkaya dengan pengetahuan firman Tuhan. Dan juga tentu bersama dengan kekayaan rohani, Tuhan bisa tambahkan kekayaan-kekayaan yang lain, kekayaan sosial ekonomi, kekayaan untuk berkomunikasi, berhikmat. Kalau kita hatinya tentrem, tidak ada curiga, tidak ada dendam, kan omong-omong sama orang itu enak. Saudara, berteman itu gampang, tidak gampang tersinggung, melakukan tugas itu juga jadi enteng. Pekerjaan itu jadi enteng, saudara-saudara. Itu kalau kita hidup di dalam Tuhan Yeshua. Kemudian di dalam 2 Korintus, Paulus itu menerangkan tentang pergumulan-pergumulannya sebagai hamba Tuhan. Dia mengatakan sama seperti aku ini mengalami penderitaan, kesusahan yang berlimpah-limpah. Sama seperti penderitaan yang kualami, demikian juga Paulus katakan, aku menerima penghiburan, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Inilah rahasia kekuatan pelayanan anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Jadi tidak usah takut kita berkorban, tidak usah takut kita kalau perlu, kalau memang perlu ya saudara, menderita. Jadi jangan cari-cari penderitaan itu tidak perlu dicari-cari. Jadi banyak orang di luar kekristenan, di luar Tuhan Yeshua, menyiksa tubuhnya, polosoro tubuhnya gitu, saudara-saudara. Tujuannya tentu supaya masuk surga, saudara. Tapi rahasianya bukan itu. Kita tidak perlu mencari-cari penderitaan. Yang perlu kita mentaati firman Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan untuk melayani Tuhan ada istilahnya harga yang harus dibayar.
Entah itu berupa waktu, berupa uang, kadang berupa harga diri, nah berupa mungkin tidak dilihat orang, justru dianggap sesat sama orang. Nah itu tidak apa-apa, saudara, itu penderitaan. Tapi ingat, sama seperti kita menerima itu, nanti Tuhan akan melimpahkan penghiburan yang berlimpah-limpah. Jadi dengan kata lain, ada hal-hal dari Tuhan yang tidak bisa kita terima kalau kita tidak mau melayani Tuhan, saudara-saudara. Tidak mau melayani. Jadi anak Tuhan itu tidak semua sama. Jadi banyak orang anggap, oh itu aku ya bisa, aku ya bisa. Tidak, saudara-saudara. Ada pengalaman-pengalaman khusus, ada tugas-tugas khusus, ada beban-beban dan penderitaan-penderitaan tertentu yang harus kita tanggung, yang bukan orang lain yang tanggung, saudara-saudara. Dan itu jenisnya akan lain-lain sesuai dengan kasih karunia Tuhan sebetulnya. Jadi kalau kita bisa menderita untuk Tuhan, itu sebetulnya penderitaan itu juga bagian dari kasih karunia Tuhan. Dan tentu kasih karunia yang terbesar kalau dalam bentuk penderitaan yaitu martir untuk Tuhan, tapi disiapkan untuk orang-orang tertentu saja, orang-orang yang spesial, saudara-saudara. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk martir itu. Kemudian dilanjutkan surat Galatia, Paulus katakan kalau kamu sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan, di mana oleh kuasanya kamu itu sudah dibebaskan. Jadi di dalam Yesus kita dimerdekakan. Maksudnya bukan bebas melakukan segala apa dosa, tidak ada akibatnya. Bukan itu, saudara-saudara. Dimerdekakan dari belenggu dosa, supaya kita bisa enteng melayani Tuhan. Dimerdekakan supaya bisa melayani di dalam kasih. Itu kira-kira seperti itu. Tidak sungut-sungut kalau melayani Tuhan. Walaupun perlu berkorban dan lain-lain, saudara-saudara. Kemudian kalau kita baca di kitab Efesus, di situ menerangkan rahasia gereja, Paulus katakan kamu dulu sudah mati karena dosa-dosa, karena mengikuti penguasa kerajaan kegelapan dan seterusnya, keinginan daging menyebabkan kamu mati. Tetapi sekarang oleh anugerah Elohim, kamu dihidupkan bersama Tuhan Yesus dan didudukkan bersama-sama Tuhan Yesus di surga, di langit tingkat 3, secara itu posisi kita, di mana roh-roh jahat itu di bawah kaki kita, saudara. Jadi kita tidak usah takut terhadap setan-setan. Di dalam Efesus kita dihidupkan, dan kemudian di dalam Filipi kita tahu Paulus selalu menekankan, padahal waktu ditulis surat Filipi ini, Paulus itu di dalam penjara, saudara-saudara. Paulus katakan bersukacitalah di dalam Tuhan, sekalipun darahku tak curahkan, aku bersukacita, kan gitu, saudara. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada sukacita yang Tuhan sediakan, yang tidak bisa dibeli oleh dunia, tidak bisa diberi oleh dunia. Kita tidak bisa membeli dari dunia, saudara-saudara. Kita bisa membeli macam-macam barang, bikin kita puas. Tapi ada sukacita yang mendalam, yang dari surga, damai sejahtera yang melebihi segala akal, yang Tuhan sediakan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan itu yang kita cari di dalam gereja, saudara-saudara. Dan banyak gereja kalau tidak ketemu dengan sukacita yang Tuhan berikan, nanti mengganti dengan niru hiburan-hiburan dari dunia. Itu tidak perlu, saudara-saudara, itu tidak perlu. Karena Tuhan Yesus itu adalah penghibur yang paling sempurna, karena dia itu bisa melihat jauh sampai ke dalam hati kita. Kalau hiburan dunia ya sementara, istilahnya ngelipur sementara, mengalihkan perhatian supaya tidak ingat sama kesusahannya. Tapi kalau Tuhan Yesus itu menyelesaikan sampai ke akar masalahnya. Filipi, sesudah Filipi tentu surat Kolose. Di dalam Kolose ini menerangkan tentang kepenuhan Elohim tadi. Jadi kalau kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim, berarti kita itu memiliki segalanya. Kita memiliki segalanya kalau kita memiliki Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi semboyan kita, Tuhan Yesus HaMashiach itu saja sudah cukup bagiku, kan gitu, saudara. Jangan Tuhan Yesus HaMashiach plus. Jadi maksudnya plus itu Tuhan Yesus HaMashiach plus berkat baru aku senang gitu. Kalau belum mengalami berkat belum senang, jangan, tidak perlu seperti itu, saudara-saudara. Itu berkat akan datang pada waktunya kalau kita terus setia sama Tuhan. Jadi pokoknya kalau ada Tuhan Yesus HaMashiach sepenuhnya di dalam hidup kita, itu sudah lebih dari cukup, saudara-saudara. Lebih dari cukup, karena dia itu segalanya, saudara-saudara. Itu yang ditekankan di dalam surat Kolose. Nah kalau kita lihat, baca surat Kolose, itu mirip dengan surat Efesus.
Ada yang ngitung di dalam surat Kolose itu ada 95 ayat. 95 ayat, 78 ayat diantaranya itu sama dengan Efesus. Sama. Tetapi kalau kita pelajari, penekanan Paulus itu berbeda. Kalau di Efesus, Paulus itu menekankan tentang gerejanya, tubuhnya. Tapi kalau di Kolose, Paulus itu menekankan kepalanya, menekankan Tuhan Yesuanya. Dia yang lebih utama, terutama dari segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, dia adalah kepenuhan Elohim. Jadi Bapak di surga, kita kalau mau lihat siapa sih sesembahan itu, lihat datang kepada Tuhan Yesua. Kepenuhan Elohim itu berkenan diam sepenuhnya di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Jadi penekanan surat Kolose yaitu pada Tuhannya, kepala. Di mana kita yang menjadi tubuhnya harus terus melekat erat kepada kepala. Selama hubungan ini beres, saudara-saudara, semua masalah akan bisa kita atasi. Nah, tapi begitu hubungan ini korsleting atau tidak beres, nah di situ mulai macam-macam masalah timbul di dalam kehidupan kita semua. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini, saudara tadi. Mulai dari Roma dibenarkan, Korintus diperkaya, 2 Korintus kita dihiburkan, Galatia kita dimerdekakan, Efesus kita dihidupkan, Filipi kita diberi sukacita, kita diubah menjadi orang yang bersukacita. Di Kolose puncaknya kita memiliki segala sesuatu kalau kita memiliki Tuhan Yeshua HaMashiach, saudara-saudara. Jadi seperti tangga. Walaupun Kolose ini puncak, saudara, jangan ngomong kalau Roma enggak perlu. Kalau enggak ada salib Tuhan ya enggak akan sampai ke atas kan gitu, saudara-saudara. Cuma gambaran ini menggambarkan kepada kita apa? Orang Kristen jangan cuma berhenti di surat Roma. Orang Kristen jangan berhenti cuma di salib Tuhan. Kita mesti terus naik, saudara-saudara, memperoleh penghiburan melalui pelayanan, memperoleh kekayaan hikmat, memperoleh kehidupan yang penuh, sampai kita itu dipenuhi di dalam kepenuhan Elohim. Itu yang luar biasa, itu di dalam surat Kolose, saudara-saudara. Nah, kita lihat sesudah Kolose kan 1-2 Tesalonika. Jadi kalau kita sudah sampai ke Kolose, untuk apa dipenuhi itu? Yaitu supaya kita sebagai jemaat Tuhan itu jemaat yang siap, jemaat yang dewasa, jemaat yang sudah tahu kehendak Bapa itu, siap menantikan kedatangan Tuhan Yeshua, dan itu dilukiskan dalam 1 dan 2 Tesalonika. Jadi ada yang bagi surat Paulus itu seperti ini, saudara. Surat Roma, Korintus sampai Galatia ini itu menerangkan Tuhan Yeshua dan salib. Efesus, Filipi, Kolose menerangkan Tuhan Yeshua dengan jemaat. 1-2 Tesalonika menerangkan Tuhan Yeshua dan kedatangannya kembali. Nah, kita tahu kita di ujung dari penghujung dunia, mungkin kita tidak akan mati tubuh sebelum Tuhan Yeshua datang. Saudara, banyak di antara kita rasanya, saudara, Tuhan datang dalam keadaan kita masih hidup ini, karena waktunya sudah sangat singkat. Jadi kalau dihubungkan dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, kalau kita lihat di sini, surat Kolose bersama 1 dan 2 Tesalonika ya, itu adalah Kanaannya. Kalau dihubungkan dengan 3 hari raya utama, hari Sukot yang baru kita rayakan dan juga besok sore Putri Sion merayakannya, saudara, Sukot, hari raya utama, maka Kolose bersama 1-2 Tesalonika itu tentu cocok ke arah Sukot. Jadi maksudnya seperti ini, mari kita lihat ya saudara-saudara. Di dalam perjalanan, atau kita lihat Sukot dulu. Sukot itu kita tahu adalah kelahiran Tuhan Yeshua dan juga nanti kedatangannya kembali untuk tinggal, bertabernakel, berkemah bersama kita semua, saudara-saudara. Jadi Sukot adalah hari raya puncak dari 3 hari raya utama. Ada Paskah, ada Pentakosta, ada Sukot.
Paskah menggambarkan Tuhan Yesus disalib supaya kita bisa dibenarkan tadi, dimerdekakan, dibenarkan, diperkaya. Kemudian Shavuot, Pentakosta, kita dipenuhi Roh Kudus supaya ada kuasa Tuhan, kita bisa melayani dengan kuasa Tuhan, hidup dengan kuasa Tuhan, hidup tidak menurut kekuatan sendiri. Nah, untuk apa kuasanya ini? Untuk terus memimpin kita masuk ke tanah Kanaan supaya Tuhan Yesus itu bisa tinggal di antara umatnya. Untuk Tuhan Yesus itu bisa tinggal, saudara-saudara, kita itu harus mempersiapkan diri. Nggak semua orang itu bisa kemudian nanti Tuhan Yesus datang itu bisa tinggal bersama kita. Saat ini pun saudara akan merasa kalau kita ada hal-hal yang dosa, hal-hal yang melawan Tuhan dan hal-hal yang daging, kita akan merasa tidak sejahtera. Kita akan merasakan ya tidak enak semua sebelum itu diselesaikan. Nah, itu kalau diselesaikan dengan perjamuan kudus rasanya enteng dan Tuhan itu gampang tinggal. Tuhan bicara, Tuhan mimpin, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri berkat itu gampang, saudara-saudara. Jadi untuk bertabernakel Tuhan Yesus tinggal itu tidak semua orang. Saudara perhatikan aja pada waktu Tuhan Yesus di muka bumi, secara umum Tuhan itu mulai melayani kepada semua orang yang mau bisa disembuhkan, diusir setan dan seterusnya. Tapi kemudian di dalam Injil Yohanes Tuhan mulai memfokuskan pelayanannya pada murid-muridnya aja, saudara. Pelayanan yang tidak diberikan kepada orang lain tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman dan seterusnya. Nah, waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara kematian, Tuhan menampakkan diri tidak pada semua orang, saudara-saudara. Hanya kepada orang-orang khusus, yaitu murid-murid yang sudah terima dia. Dikatakan di situ ada 12 murid, 70 murid, kemudian ada sekitar 500 orang yang melihat penampakan dari Tuhan Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak semua orang, saudara-saudara. Ya memang nanti kalau dia datang, Tuhan datang kedua kalinya di muka bumi, semua orang bisa melihat, tapi tidak semua orang mengalami hidup bersama Tuhan. Hanya kita semua yang betul-betul setia sampai akhir dianggap layak oleh Tuhan, kita bisa tinggal bersama Tuhan. Jadi ada cara-cara, ada harga yang harus kita bayar. Ada proses yang harus kita jalani. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan ini bagus sekali karena kita bisa dengan jelas melihat proses itu. Tidak tersembunyi, saudara-saudara. Jadi ini tadi tujuan utamanya supaya Tuhan Yesus itu bisa tinggal bersama kita di dalam hidup ini. Nah, tentu yang penting saat ini, ya tentu yang Tuhan mati di kayu salib itu penting. Kalau tidak ada beliau mati ya kita tidak bisa hidup diampuni dosanya. Tapi yang penting saat ini apakah Tuhan Yesus sudah betul-betul berkemah dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Kudus, saudara. Apakah betul-betul itu kita alami di dalam hidup kita. Atau cuma tahu gitu aja tapi tidak ada hubungan langsung, itu menyebabkan kita rasanya jauh dari Tuhan. Itu menyebabkan kita rasanya kalau penyembahan tidak bisa masuk. Orang lain bisa senang, bisa menikmati, keluar air mata, bisa lego, bisa sungguh-sungguh. Yang ini kok tidak kroso. Nah ini saudara, karena belum ditinggali oleh Roh Kudus, belum ditinggali oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Jadi kita mesti periksa diri kita. Periksa. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus rasanya itu kebaktian itu rasanya lama sekali. Dengarkan firman tidak ngerti-ngerti bosan gitu sepertinya saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus kita rasa bisa waduh luar biasa ya firman Tuhan ini. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi memberi kekuatan, memberi semangat, memberi inspirasi baru, memberi sukacita saudara-saudara. Dan juga bisa memberi kesehatan dan bisa memberi berkat-berkat sosial ekonomi pada waktu Tuhan saudara. Jadi yang penting dalam hidup sekarang ini, dalam mempersiapkan Tuhan datang, ya kalau Tuhan sudah berkemah, Roh Kudus tinggal bersama kita, saudara. Tuhan Yesus tinggal berkemah melalui Roh Kudusnya. Dan itu diterangkan di dalam surat Kolose, di dalam bentuk kepenuhan Elohim. Jadi kalau saya gambarkan ini tadi, orang Israel kan dibelenggu di Mesir. Kemudian berteriak-teriak selama 450 tahun atau sekian, berteriak-teriak 430 atau 50. Teriak-teriak, kemudian Tuhan mendengar, kirim Musa. Musa dipakai oleh Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir melalui mujizat, 10 mujizat.
melalui tanda-tanda ajaibnya dikirim memimpin umat Israel keluar dari Mesir melalui Laut Merah kan di sini atau Laut Teberau di sini untuk masuk ke padang belantara. Tapi tujuan Tuhan kan bukan di padang belantara, saudara-saudara. Memang mereka berkemah sekitar 1 tahun di situ. Tuhan memberikan firman, 10 firman, memberikan Torah, kemudian mengajarkan tentang kemah suci di situ, saudara-saudara. Jadi di situ kalau kita sudah terima Tuhan Yesus itu mesti banyak belajar, banyak diproses. Itu namanya padang belantara. Tapi Tuhan tidak mau berhenti di padang belantara, saudara. Tuhan terus pimpin umat Israel ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi tujuannya adalah tanah Kanaan, saudara. Tujuannya tanah Kanaan. Jadi kalau di dalam kehidupannya Tuhan Yesus kita kan sudah belajar. Mesir ini gambaran dari belenggu dosa. Melalui, kalau hari rayanya, melalui hari raya Paskah, ini Tuhan Yesus disalib, mengucurkan darahnya, kita pakai darah itu, kita bisa dibebaskan dari roh maut, dan kemudian dipimpin keluar dari belenggu dosa. Jadi Paskah, ada hari raya buah sulung, ada hari raya roti tidak beraginya. Kemudian sesudah hari ke-50 keluar dari Mesir, Tuhan turun, ada api kuruh luar biasa, saudara-saudara, sampai mereka ketakutan, dan intinya kemudian hari ke-50 Tuhan memberikan Torah melalui Musa. Dan ini adalah hari raya Pentakosta. Jadi gambarannya kalau orang Kristen sesudah percaya Tuhan Yesus dibenarkan, kita mesti banyak belajar. Kita mesti penuh Roh Kudus dulu di dalam Pentakosta. Hari ke-50 kan Tuhan Yesus naik, hari ke-40 naik ke surga, 10 hari mencurahkan Roh Kudus. Jadi kita perlu penuh Roh Kudus untuk mengajar kita firman Tuhan, untuk menanamkan Torah itu di dalam hati sanubari kita, supaya kita tidak lagi firman itu jauh, Torah itu jauh, Torah tidak berlaku dan lain-lain, keliru jalannya. Karena ada Roh Kudus, Torah itu ditaruh di dalam hati kita. Dan kita diajar untuk melaksanakan, mempraktekkan Torah itu tahap demi tahap, saudara-saudara. Tidak langsung semua bisa gitu, enggak. Dan pengertiannya juga dibukakan tahap demi tahap oleh Tuhan. Dan selama kita terus setia mengikuti, Tuhan akan memberikan yang lebih indah, lebih dalam, lebih kuat lagi di dalam kehidupan kita. Itu kita diproses, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke tanah Kanaan, dan disinilah perayaan hari rayanya adalah hari raya Pondok Daun atau Sukot, saudara-saudara. Tuhan Yesus bertabernakel di antara umatnya. Jadi kalau saudara lihat perjalanan ini, orang Kristen yang aneh itu yang melakukan 3 hari raya ini, atau yang hanya melakukan 1, atau yang hanya melakukan 2, saudara. Ya kita jawab sendiri, Alkitab mengatakan dengan jelas, dan firman-Nya kalau dibacakan 3 hari raya utama, harus kamu rayakan turun-temurun dan selama-lamanya. Itu firman-Nya ditekankan seperti itu, selama-lamanya. Cuma di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa pusat semua itu adalah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat ada orang Kristen yang mau cuma terima Paskah Tuhan, baptis Islam aja belum mau. Cuma percaya Tuhan Yesus disalib. Ini gambarannya mungkin seperti saya dulu, orang Kristen ini memang sudah percaya Tuhan Yesus, ngerti bahwa kita harus kasih, mesti melayani dan seterusnya, tapi kita melakukannya dengan kekuatan sendiri, saudara, karena kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi tandanya apa? Biasanya contohnya itu orang Kristen ini kalau mau aktivitas gereja selalu tandanya itu minta sumbangan atau ngedarkan list itu, saudara. Marani orang-orang yang kira-kira bisa, ini kita mau, ini ada istilahnya proposal, saudara. Kita tidak perlu seperti itu. Kalau Tuhan ngasih tugas, kita harus percaya bahwa Tuhan juga memberikan mencukupkan biayanya. Dan tentu biaya itu harus dari kita semua, saudara. Kalau saya katakan Tuhan itu, Tuhan kan kepala, kita kan tubuh, kita kan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan anggap lalu kalau ada aktivitas, ada visi dari Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan memenuhi. Betul, Tuhan sendiri memenuhi, tapi melalui siapa? Melalui kita semua, melalui tubuhnya. Dan di situ kita itu diberi kehormatan oleh Tuhan, diangkat menjadi partnernya Tuhan untuk melayani
di muka bumi itu suatu kehormatan, saudara. Jadi kalau Sukot ini biasanya orang Kristen tandanya tadi melayani dengan kekuatan sendiri. Kalau gambarannya itu, kalau selalu di Christmas itu saudara, di kartu Natal itu saudara lihat gambarannya apa saudara? Biasanya ada pohon Natal, kemudian ada lilin kan ya saudara. Ada lilin yang menyala. Jadi gambarannya itu kalau orang Kristen mau menyala, itu pasti nanti akhirnya habis, kan gitu saudara. Dulu saya anggap itu rohani, tapi sesudah saya renungkan kok rasanya tidak sesuai dengan sepenuh Alkitab, saudara-saudara. Jadi gambarannya tadi saya katakan orang Kristen seperti lilin kan harus menjadi terang dunia, dan untuk kalau tiap kali menerangi kita makin habis sampai akhirnya terangnya mati kan kalau sudah habis kan gitu saudara. Nah itu gambarannya apa? Orang Kristen yang melayani dengan kekuatan sendiri, habis memberi persembahan yang uangnya makin habis. Tapi kalau di dalam Tuhan sampai ke Sukot, justru kita melayani, terang kita itu tambah terang, saudara-saudara. Jadi saya lebih senang menghubungkan itu kalau kita terang ya, menghubungkan dengan dinamo, dengan apa yang besar, dinamonya itu adalah Tuhan sendiri. Makin melayani, makin memberi, makin diperkaya, makin melayani, makin kuat, saudara-saudara, enggak makin habis, karena itu kita melayani dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita melayani, kita memberi, ada yang orang memberi tapi bisa bertambah kaya. Itu karena melayani menurut pimpinan Roh Kudus. Cuma ngalirkan saudara-saudara. Dan Tuhan kalau kita taat, Tuhan akan menambahi. Itu janji-janji firman Tuhan. Itulah hidup kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Tapi kita harus mengalami 3 hari raya ini saudara-saudara. Jadi kalau cuma mau Paskah, sekali lagi biasanya orang Kristen ini frustrasi. Frustrasi dalam arti pokoknya wah aku berkorban untuk Tuhan, aku melayani, rasanya itu selalu susah gitu loh saudara-saudara. Tetapi kalau kita ngerti dengan penuh Roh Kudus, kita berbahasa lidah, kita diberi kekuatan, kita diberi semangat, kita diberi kuasa untuk melayani, melakukan firman itu menurut pimpinan Roh. Nah di situ sudah masuk ke pertumbuhan rohani berikutnya saudara. Tapi kalau cuma 2 hari raya ini ada kuasa tapi tidak mau terus masuk ke tanah Kanaan, mungkin cirinya orang Kristen seperti ini tuh suka memakai kuasanya akan keliru, secara keliru. Jadi mungkin suka pamer, sombong rohani, atau mungkin memakai pengetahuan Alkitabnya ini untuk menyerang orang-orang Kristen yang lain. Oh, apa itu sesat, Sukot, segala macam, saudara-saudara kan seperti itu, menggunakan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan itu secara keliru. Nah kita tidak mau seperti itu, kita mau terus memakai kuasa Roh Kudus ini memimpin kita masuk ke Kanaan hari raya Pondok Daun atau Sukot, saudara-saudara. Di tanah Kanaan cirinya Tuhan Yesus itu hadir. Tanah Kanaan cirinya hidupnya berkelimpahan rohani jasmani. Tanah Kanaan cirinya ada banyak musuh-musuh, tetapi selama kita taat kepada Tuhan, maka tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Semuanya, Raja-Raja 31 itu semuanya kalah. Pernah anak Tuhan itu kalah di tempat yang kecil, di Ai. Karena apa? Tidak setia sama Tuhan. Tidak setia, ada yang nyolong barang rampasannya Tuhan. Tidak berdoa, tidak tanya sama Tuhan pimpinannya. Istilahnya dosanya anak buah, tapi pimpinannya kecolongan istilahnya. Kalau saya nyebut itu Yosuanya itu kecolongan. Jadi dia nganggap enteng, oh itu ayo cuma sedikit, cuma 3.000 gampang, enggak usah doa, enggak usah apa. Lakukan aja, orang kita yang besar itu sudah melakukan, masa kecil gitu enggak bisa ngalahkan kan gitu saudara. Ternyata mereka kalah di situ. Baru nangis-nangis bertobat, baru Tuhan tegur, kamu kok nangis-nangis seperti itu, kok enggak dulu sebelum perang nangis dulu atau minta pimpinan dulu. Gitu saudara, ternyata Tuhan bukakan ada dosa Achan yang menyebabkan kemudian umat kalah di dalam peperangan. Selama dosa diselesaikan, hidup bersama Tuhan, kita tidak bisa dikalahkan saudara-saudara. Jadi kita bersyukur. Jadi kalau sudah ada yang kritik tentang Sukot ya katakan ini aja. Tuhan suruh 3 hari raya, kenapa kok cuma 1, kenapa kok cuma 2? Ya semuanya di Alkitab, mau penuh apa enggak? Kalau mau penuh dengan seluruh kepenuhan Elohim, kehadiran Tuhan Yesus, ya Sukot itu tandanya. Kan begitu saudara. Kita bersyukur kita sudah menggenapi semua ini. Dan tadi saya katakan, kalau Paskah ini mungkin menggambarkan surat Roma dan seterusnya sampai Galatia, saudara.
Pentakosta, penuh Roh Kudus, itu surat-surat selanjutnya. Kemudian Kolose ini dan Tesalonika merupakan pondok daunnya, kepenuhan Elohim, Tuhan Yesus bertabernakel di antara umatnya. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa surat Kolose mengajarkan tentang kepenuhan Elohim atau pleroma. Dua kebenaran penting yang perlu kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, segenap kepenuhan Elohim itu ada dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Segenap kepenuhan Elohim ada dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi sekali lagi, kalau mau menghampiri pencipta kita, mau tahu kayak apa sih pencipta itu, enggak perlu puasa putih, nyepi di gunung-gunung dan lain-lain, tapi kita cukup menghampiri Tuhan Yeshua. Itu ada jaminannya, saudara. Kalau kita berusaha sendiri, macam-macam cara menyiksa diri, nanti bisa keliru-keliru roh penipu yang datang kita kan tidak tahu, saudara-saudara. Tapi kalau datang kepada Tuhan Yeshua, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada jemaat Tuhan, itu aman, saudara, aman. Jadi dia sendiri yang datang, kita cuma memberi respons. Lain dengan orang berusaha mencari terus-terus, usaha manusia sekeras apapun, kalau tidak Tuhan yang datang menyatakan, tidak akan ketemu, saudara-saudara, bisa kesasar malahnya. Jadi segenap kepenuhan Elohim ada dalam Tuhan Yeshua. Dia adalah gambar dari Bapak Yahweh yang tidak kelihatan. Di dalam firman Tuhan dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapak Yahweh. Tetapi anak yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Jadi kita bisa mengenal Bapak Yahweh. Tuhan Yesus bilang kepada Filipus, kan Filipus tanya, loh Tuhan tunjukkan Bapak Yahweh itu kepada kami kan. Tuhan Yesus ngomong, loh Filipus kamu ini gimana sih? Sudah lama ikut aku, barang siapa melihat aku ya dia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Jadi segenap kepenuhan Elohim, jadi apa yang ada di dalam Bapak Yahweh, sifatnya, kekekalannya, kasihnya, kuasa, itu ada di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan yang kedua, ini yang luar biasa untuk saudara dan saya, ternyata segenap kepenuhan HaMashiach itu siap tersedia bagi saudara dan saya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang saya katakan itu luar biasa baiknya, luar biasa besar, luar biasa mulianya. Dia yang menciptakan semesta alam, kita akan sudah ditunjukkan gambarnya bumi, kemudian planet sampai matahari, planet yang besar itu berapa puluh kalinya matahari, itu penciptanya ya ada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Melalui dia segala sesuatu diciptakan, itu di Kolose kan dikatakan. Dialah yang terutama, yang sulung, dikatakan yang sulung dari ciptaan, bukan artinya dia itu ciptaan, yang sulung artinya itu yang utama dari segala sesuatu, baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi, dikatakan seperti itu. Dia adalah kepala dari pemerintah, penguasa, otoritas. Itu yang dimaksud di surat Kolose, kalau saudara sudah baca itu maksudnya itu tingkat-tingkat malaikat, saudara. Jadi malaikat itu ada tingkatan-tingkatannya, ada tugasnya sendiri-sendiri. Ada serafim, ada kerubim, ada yang namanya tahta-tahta, ada yang namanya pemerintah-pemerintah, ada yang namanya kuasa-kuasa, ada yang namanya penghulu-penghulu, pemimpin-pemimpin, itu macam-macam malaikat, banyak saudara. Tapi kepalanya, penguasanya yang utama adalah Tuhan Yesus HaMashiach. Nah kalau saudara ingat pelayanan malaikat di Alkitab, satu malaikat datang semua Assyria berapa ratus ribu itu mati, saudara. Malaikat datang, Petrus yang dipenjara, malaikat cuma gitu aja, semua belenggu terlepas, pintu-pintu terbuka semua. Saudara melihat betapa hebatnya kuasa malaikat, tetapi dia tak sebanding dibandingkan dengan kuasa Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Jadi kita perlu mengetahui alam semesta ini, tapi tujuannya supaya kita makin menghormati, makin beriman dan makin rela melayani Tuhan kita Yeshua HaMashiach, saudara. Karena segala sesuatu itu berdiam, kepenuhan Elohim di dalam Tuhan, dan luar biasanya kepenuhan dari HaMashiach ini disediakan bagi saudara dan saya yang adalah tubuhnya. Karena itu kita mesti terus berusaha untuk memperoleh kepenuhan ini. Jadi di dalam surat Kolose tadi dikatakan dia juga
menyediakan supaya kita itu sempurna di hadapan Bapa sebelum kedatangannya. Dalam tubuh jasmaninya melalui kematian Tuhan Yesus mati untuk menampilkan kamu kudus dan tiada celah, bahkan tanpa cacat di hadapannya. Jadi ini penuh dengan kepenuhan Elohim, kita bisa disempurnakan di dalam Tuhan. Mari kita baca ayat-ayatnya, saudara. Jadi yang pertama tadi mengatakan seluruh kepenuhan Elohim ada di dalam Tuhan Yesus. Ini ayat-ayatnya ada 3. Kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 19, 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Seluruh kepenuhan Elohim. Seluruh kepenuhan. Karena seluruh kepenuhan Elohim ada di dalam Tuhan Yesus, jadi dia sanggup, dia memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat yang sempurna untuk saudara dan saya. Kalau ada dosa, tidak bisa jadi juru selamat. Jadi satu-satunya yang menjadi juru selamat yang bisa dan sudah melakukan adalah Tuhan kita Yesus. Musa orang baik, Yosua orang baik, tapi semua ada kelemahan, ada cacat salahnya. Daud juga biji mata Tuhan, tetapi kalau kita lihat juga banyak salahnya, saudara-saudara. Banyak salahnya, banyak dosanya. Tapi Tuhan Yesus itu sempurna. Dia bisa menjadi juru selamat yang kita andalkan. Ayat kedua, Kolose 2 ayat 3, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam Dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Jadi segala kepenuhan Elohim itu, segala harta hikmat pengetahuan tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Tersembunyi artinya kita harus dengan rajin, dengan usaha keras mempelajari, menyelidiki dan mencari hikmat dan pengetahuan itu. Jadi mempelajari firman Tuhan itu sebetulnya senang, saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara bisa menikmati kalau mulai baca Alkitab. Ya tentu sebagai manusia kadang capek, kadang ngantuk, kadang bosan itu biasa. Enggak apa-apa, enggak usah salah, enggak usah merasa salah maksudnya. Tapi kita tetap harus bertekun, saudara. Dan nanti ada satu titik di mana bisa gimana ya, bisa terus baca itu enggak habis-habis. Terus bisa menikmati, saudara. Oh firman Tuhan tuh ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini. Jadi sampai ada istilahnya hubungan yang intim pribadi dengan Tuhan. Nah itu saudara coba laksanakan, itu harus kita didik. Karena tubuh ini harus kita didik, karena kita ini daging, saudara. Daging itu maunya seneng aja, mau makan enak, mau nonton TV terus, suruh usaha, suruh ngapal, suruh belajar itu sebetulnya males, saudara-saudara. Tapi kalau kita sudah ngerti manfaatnya, kita sudah melakukan, kita mengalami, juga melayani itu sebetulnya malas, saudara-saudara. Untuk apa ke gereja enak, minggu-minggu enak, piknik aja semua. Ya itu termasuk bagian dari keinginan daging yang netral sifatnya, saudara-saudara. Tapi ada apa roh yang Tuhan sediakan, kenikmatan dan yang kekal, saudara, disediakan Tuhan itu bagi kita. Nah karena itu kita mesti berusaha. Jadi di sini terus terang kita enggak menyediakan semua yang hura-hura, artinya datang untuk dihibur dengan band, dengan artis segala macam, itu enggak perlu, saudara. Kita terus harus mengejar kehadiran Tuhan, kita harus mengejar sukacita dari Tuhan, kita harus mengejar hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Nah saudara kalau sudah memperoleh hikmat dan pengetahuan, jangan kira ini cuma sesuatu yang besok sesudah mati. Tapi hikmat ini saudara akan bisa kita pakai untuk menaklukkan dunia. Hikmat ini akan kita pakai untuk membuat saudara sehat, untuk membuat sejahtera, membuat sukacita. Bahkan bisa menghasilkan banyak keuangan di dalam proses saudara bisnis atau saudara membangun sesuatu atau bekerja apapun. Hikmat dan pengetahuan ini akan bekerja, dan kalau kita katakanlah sebagai pegawai, sampai atasan itu akan bisa melihat, oh orang ini lain dari yang lain, orang ini berbeda.
Karena itu aku bisa percayakan pada orang ini. Walaupun mungkin pendidikannya rendah, saudara-saudara. Aku bisa percayakan keuangan yang besar. Aku bisa percayakan kedudukan yang tinggi. Aku akan percayakan istilahnya bonus-bonus yang istimewa untuk pegawaiku ini. Walaupun dia rendah. Pendidikannya mungkin tidak tinggi maksud saya, saudara-saudara. Tapi melalui belajar firman Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan, saudara-saudara, maka kita bisa diperkaya bahkan di dalam masalah-masalah sosial ekonomi. Jadi ini sering-sering yang orang Kristen kurang mengerti. Kita memisahkan sepertinya kalau kerja itu kekuatan saya, kalau ke gereja itu baru Tuhan. Tidak, saudara, Tuhan itu harus terus menguasai di dalam setiap aspek di dalam kehidupan kita. Jadi tersembunyi berarti kita harus menyelidiki dan kita mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Kalau ditanya, nah Tuhan Yesus kan di sebelah kanan Bapa, bagaimana di dalam dia kan harta hikmat tersembunyi. Bagaimana nyelidikinya, bagaimana, gimana kan saudara. Tuhan Yesus sebagai pribadi, berdiam diri terus, menyembah terus, yaitu salah satu usaha. Memuji Tuhan, menyebut nama Tuhan itu usaha-usaha yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Tapi yang lebih nyata, apa yang harus diselidiki sebetulnya adalah Torah Tuhan, yaitu firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Jadi Torah yang Tuhan Yesus, yang Roh Kudus ajarkan pada kita. Sebab ini firman-Nya, mari kita baca saudara, 1, 2, 3. Karena dalam Torah engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Sekali lagi, karena dalam Torah engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Segala hikmat pengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya itu the embodiment of knowledge and truth. Jadi di dalam Torah itu tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan dan kebenaran dan pengetahuan juga. Jadi tidak usah heran kalau bangsa pilihan itu walaupun jumlahnya sedikit, tapi pinternya luar biasa. Mereka itu ternyata kalau saya pelajari, saya baca membuka tabir-tabir kode Yudaisme, kode Yahudi. Mulai kecil, semua orang Yahudi itu mulai kecil, kan tidak salah mulai 5 atau 6 tahun. Mereka itu sudah tiap hari diajar ngapal Torah ini, saudara-saudara. Diajar ngapal Torah. Dan mereka kalau ada pertemuan-pertemuan, mereka selalu diskusi. Ini ayat ini artinya apa? Tuhan maunya apa? Ini semua mengeluarkan pendapat. Jadi melalui itu semua, katakanlah Torah itu sudah mendaging di dalam kehidupan mereka. Dan umur 13 diadakan perayaan yang namanya bar mitzvah. Jadi mereka itu dihargai. Bar mitzvah itu artinya anak dari firman Tuhan. Mitzvah itu kan firman Tuhan. Jadi salah satu itu acaranya mereka merangkul Torah itu yang merupakan gulungan, mereka dikasih baju segala macam, ada musiknya, mereka jalan keliling, kemudian makan-makan, jadi anak itu dianggap anak putra dari firman Tuhan, kan gitu saudara-saudara. Jadi ini saya lihat walaupun itu tradisi ya saudara, tapi itu sesuatu yang betul-betul bagus. Jadi mereka mulai kecil ajar firman Tuhan. Saya tidak ada kesempatan seperti itu saudara, saya belajar firman Tuhan ya sesudah di sekolah itu pun tidak serius, sesudah umur 30 mungkin baru saya serius, saya tahu. Kemudian saya belajar, memang kuasanya luar biasa firman Tuhan. Tapi mulai saya percaya Tuhan itu saya juga senang baca Alkitab itu ngapalkan. Jadi saya ingat bikin kartu-kartu gitu loh saudara. Ditulis ayat yang berbicara itu ditulis, kemudian Kolose, misalkan Kolose tadi 3 ayat 3, kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama Hamasya di dalam Elohim, itu ditulis. Di situ kadang dikantongi, dibaca lagi, dihafalkan saudara firman Tuhan. Itu caranya menyelidiki. Jadi tidak malas-malesan, lama-lama kita hafal, banyak ayat-ayat kita hafal. Makin banyak hafal, saya percaya rohnya itu makin kuat, saudara-saudara. Rohnya makin kuat menghadapi tantangan dunia ini. Ayo, ini yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Sebab dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan keilahian secara lahiriah. Kolose 2 ayat 9, di sini penekanannya adalah secara lahiriah. Jadi Bapak itu mau berdiam di dalam seluruh
kejasmanian dari Tuhan Yesus. Sebagai manusia yang memiliki jasmani seperti saudara dan saya, hanya tidak berdosa, saudara, Bapak itu berdiam di dalam Tuhan Yesus. Jadi inilah kebenaran pertama yang perlu kita ketahui, kita sadari pada hari ini. Jadi karena kepenuhan itu sudah ada di dalam tubuhnya Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya melalui kasihnya, selalu melalui korbannya di kayu salib, di mana tubuhnya dicapik-capik, darahnya dicurahkan, kepenuhan itu bisa diteruskan kepada saudara dan saya. Jadi Tuhan datang di dalam manusia itu di Filipi dikatakan merendahkan diri, mengosongkan keilahiannya untuk saudara dan saya, saudara-saudara. Nah sekarang bagian kedua, bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Elohim itu. Jadi kan ada dua kebenaran, jangan lupa ya saudara. Yang pertama, seluruh kepenuhan Elohim berdiam di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, seluruh kepenuhan Hamasya ini tersedia bagi saudara dan saya. Nah sekarang bagaimana secara singkat kita menerima kepenuhan atau mengalami kepenuhan Elohim itu. Di dalam surat Kolose diajarkan bahwa kita harus bertumbuh ke bawah. Mestinya kalau bertumbuh ke atas ya saudara. Tapi bertumbuh ke bawah maksudnya berakar ke bawah. Kolose 1:23 itu ditegaskan kita beriman dengan teguh, tidak tergoyahkan, berakar di dalam Dia. Itu Kolose 2 ayat 7. Yang kedua, kita harus bertumbuh ke atas. Jadi dibangun di atas Dia. Jadi ke bawah dan ke atas, jangan lupa ya saudara-saudara. Yang pertama harus ke bawah dulu. Ke bawah dulu itu artinya melalui akar kita itu mancep makin dalam kepada Tuhan. Kemudian baru dibangun ke atas, kan gitu saudara-saudara. Jadi ke bawah dulu, kemudian bertumbuh ke atas. Bertumbuh ke bawah dulu, baru bertumbuh ke atas. Yang ketiga, enggak cukup bawah ke atas, tapi harus bertumbuh juga ke dalam. Itu di dalam Kolose pasal 3 ayat 3. Dan yang keempat, kita harus bertumbuh keluar. Jadi melalui proses ini terus-menerus kita lakukan dalam hidup, maka kepenuhan Elohim itu akan kita alami, kepenuhan itu akan Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Secara singkat, bertumbuh ke bawah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu seperti pohon yang kuat itu berakar di dalam Dia, saudara-saudara. Dikukuhkan, teguh, serta tidak tergeserkan, tidak tergoyahkan imannya. Jadi walaupun mengalami macam-macam pencobaan, janji Tuhan belum dialami, masih kemerawut dan lain-lain, usahanya, tokonya masih macam-macam, belum bisa meraih keuntungan yang banyak, saudara. Tapi tetap kita tidak tergeserkan iman kita, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Seperti pohon ini, saudara lihat, akarnya itu harus terus mancep ke bawah. Sampai makin dalam, makin dalam, makin dalam. Makin dalam itu ada zat-zat makanan khusus yang tersedia di bumi ini, saudara-saudara. Jadi ada pohon yang dipakai di makanan kesehatan itu namanya alfalfa. Dia mengklaim bahwa akarnya itu dalam sekali sehingga bisa menyerap zat-zat makanan yang tidak ada di permukaan. Demikian juga dengan orang Kristen, kita harus menanamkan akar kita itu sampai jauh ke dalam, di dalam Tuhan Yesus. Saudara baca di surat kabar di Bandung beberapa hari atau bulan yang lalu, ada yang mati atau di Bogor atau di Bandung karena apa? Pohonnya tumbang. Jadi banyak kejadian di Indonesia, pohon itu tumbang, saudara-saudara, yang ditanam oleh pemerintah itu. Sebab apa? Sebab akarnya itu tidak masuk ke dalam. Ya tentu pemerintah mau menanam pohon itu yang cepat besar, gitu. Maunya akan cepat besar supaya teduh, supaya bagus dan seterusnya. Tapi pohon yang cepat besar ternyata akarnya tidak mancep sampai ceruk dalam sekali, sehingga ada angin ribut, jatuh, menimpa orang dan mati. Beberapa 10 tahun yang lalu juga, 15 tahun lalu di Malang, teman saya dokter kandungan juga, saudara, naik mobil, kemudian ketiban pohon, mati, saudara-saudara, di Malang waktu itu. Jadi banyak kejadian dan kejadian terus terulang. Nah berarti apa? Kalau kita sebagai pohon mau cuma atasnya aja dibangun, atas yang tampak,
kelihatan kan, banyak, apa segala macam. Show keluar itu orang lihat seperti luar biasa, tetapi akarnya tidak dalam, itu sia-sia. Nanti kalau badai datang, ambruk, saudara-saudara. Badai datang, ambruk. Karena itu ada banyak kan orang Kristen, wah ternyata dulu luar biasa gitu rasanya, tapi akhirnya kok gitu aja. Jadi meninggalkan Tuhan, kembali ke hidup lama dan lain-lain. Kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Kita mau bertumbuh ke bawah dulu. Artinya apa? Akar kita itu terus tancap kepada Tuhan Yesus yang adalah kekekalan. Saudara ingat ini. Jadi bertumbuh ke bawah artinya akar kita itu mancap kepada Tuhan Yesus, Dia yang kekal. Jadi kehidupan kita yang sementara yang kelihatan sebetulnya akarnya itu adalah kekekalan. Jadi jangan berpikir seperti orang dunia. Karena kita mempunyai akar kekekalan. Dari akar kekekalan ini kita makan makanan kekekalan, firman Tuhan itu dari Tuhan Yesus. Akar. Jadi kalau saudara pagi persekutuan pribadi, menyembah, baca firman, hafalkan ayat-ayat seperti itu yang saya terangkan tadi, itu seperti nanam akar tuh makin jeru, makin jeru, makin jeru. Orang enggak kelihatan, tetapi Tuhan kelihatan. Dan pengalaman hidup kita akan membuktikan, saudara-saudara. Pengalaman hidup kita akan membuktikan, akan menyatakan apakah akar kita itu sudah cukup dalam, saudara-saudara. Sekali lagi, jadi bertumbuh ke bawah atau berakar ke bawah itu sampai menyentuh, melekat erat sama Dia yang adalah kekekalan. Makin dalam kita makin menyadari kekekalan, makin kuat kehidupan kita, makin tidak terkoyakkan, makin angin besar apapun yang terjadi boleh menimpa kita, tapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Bahkan angin itu akan menguatkan kita, akar kita makin lebih dalam lagi. Begitu saudara-saudara. Nah, bertumbuh ke atas di dalam pasal 2 ayat 7 itu artinya dibangun, saudara-saudara. Dibangun. Nah, waktu dibangun itu kita melihat Tuhan Yesus sebagai Dia yang ada di sebelah kanan Bapa, penguasa segala sesuatu. Jadi kalau ke bawah itu kekekalan, ke atas kita melihat Dia sekarang di sebelah kanan Bapa. Dia penguasa segala sesuatu, Dia yang utama, Dia pencipta segala sesuatu, tapi Dia rela di sebelah kanan Bapa itu menjadi apa? Menjadi imam, mendoakan saudara dan saya. Jadi luar biasa kasihnya. Jadi walaupun Tuhan itu sesudah disalib naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa, Dia itu tidak hilang kontak dengan kita. Kontaknya melalui Roh Kudus dan Tuhan melihat, Tuhan itu menguasai segala kuasa di surga di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Dia menguasai segala sesuatu, Dia melihat kehidupan saudara dan saya. Kalau dia berdosa, Tuhan susah, Tuhan sedih. Tuhan selalu mengharapkan pertobatan kita dan Tuhan mendoakan kita itu kepada Bapak Yahweh supaya jangan sampai penghakiman atau kesusahan itu segera datang di dalam kehidupan kita, saudara. Kohen Ros Gadol, Kohen itu artinya imam, Ros itu kepala, Gadol itu besar, imam kepala yang besar. Jadi di dalam perjanjian baru sistem imam dan sistem korban dalam perjanjian lama itu dihapus karena yang sempurna sudah datang. Jadi imam kita bukan lagi Harun tapi Tuhan Yesus, imam kepala, imam agung, imam besar yang agung. Jadi di situ kita bisa dibangun, melihat Dia yang di sebelah kanan Bapa. Bertumbuh ke dalam artinya melihat Dia yang ada di dalam diri kita. Jadi luar biasa, Tuhan Yesus yang kekal, pencipta alam semesta, kekal, ada di sebelah kanan Bapa, tapi juga bisa berada di dalam diri kita. Itu luar biasa, saudara-saudara. Kita baca ayatnya sama-sama, 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Hamasya di dalam Elohim. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Hamasya di dalam Elohim. Kolose 3 ayat 3. Jadi kita bisa menerima kepenuhan Elohim, syaratnya itu kita harus mati bersama Tuhan Yesus di dalam baptislam. Jadi yang sudah baptislam, kita terus beriman bahwa aku telah mati dan sekarang ini hidupku tersembunyi bersama dengan Hamasya di dalam Elohim. Jadi yang hidup di dalam aku bukan aku lagi, tapi Hamasya itu yang hidup di dalam aku. Jadi semakin kita menyadari dan mempraktekkan
kematian ini dengan iman dan perbuatan kita, maka kehidupan Tuhan Yesus itu akan makin nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau marah-marah bilang aja, oh aku aku Ina, aku sudah mati dari kedagingan, tidak marah-marah lagi. Yesua yang hidup, Yesua penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ada orang lain salah-salah, tidak apa-apa, saya penuh kasih karunia dan kebenaran. Kan gitu, saudara praktekkan aja. Gitu, mati, hidup tersembunyi bersama dengan Hamasya di dalam Elohim. Nah kemudian kita harus juga bertumbuh keluar, artinya makin hari makin menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menyalurkan kehidupan Hamasya itu melalui sikap, kata-kata, dan perbuatan baik kita. Jadi itu caranya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Jadi sebagai penutup, saudara-saudara, kita harus terus berusaha dipenuhi dengan segenap kepenuhan Elohim. Dan usaha ini pasti tidak sia-sia, sebab itu bukan dimulai dari kita. Itu semua karena pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah sempurna, selesai, dan Tuhan sudah menyediakan kepenuhan ini bagi saudara dan saya yang adalah tubuhnya. Tinggal kita berusaha, kita mentaati dengan iman dan kemudian ketaatan, pelayanan, kita meraih apa yang Tuhan sediakan. Itu lain saudara, dengan orang yang puasa. Dulu kan saya kagum, itu puasanya 40 hari, 40 malam, kadang mengubur diri, macam-macam saudara-saudara. Tapi kok ya gitu-gitu aja ya rasanya. Ya jawabannya karena bukan yang Tuhan sediakan yang dia raih, tapi apa yang dia mau. Mungkin seperti itu saudara-saudara. Tapi kalau kita ini aman, kita berusaha apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan ide kita sendiri. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 3 kita baca saudara-saudara, 1, 2, 3, kamu dapat berdiri teguh, dewasa dan dipenuhi dengan segala kehendak Elohim. Jadi sekali lagi kita dipenuhi dengan pribadi semua kepenuhan Elohim, ada hikmat segala macam tadi, supaya kita bisa tahu dengan sempurna kehendak Elohim dan bisa melakukan mentaatinya. Kita ingat Tuhan Yesus pernah pesan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tetapi orang yang apa saudara? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dialah yang masuk ke surga. Jadi sekali lagi saudara, kita perlu terus mengejar kepenuhan Elohim supaya kita bisa melakukan kehendak Elohim. Karena hanya Dia yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin.